Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Utak. Saya sendiri Mulinatun Sofanisa, kemudian Eva Aisyah Humayroh, Anissa Nurul Islami, Elvi Nurhayanti, dan Dia Wahyu Utami. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai praktikum fisika dasar. Judulnya itu Fluida Dinamis Kebocoran Air pada Tangki. Tujuannya, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui konsep dari fluida dinamis. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui kecepatan fluida yang mengalir dalam botol. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui persamaan waktu yang dibutuhkan saat air mencapai tanah. C. Hipotesis. Diduga bahwa penerapan dari hukum Bernoulli, lebih tepatnya teorema Torricelli, dapat digunakan untuk mengukur kecepatan air pada tangki yang bocor, yakni dengan mengukur kecepatan habisnya air yang ada pada botol. Lubang dengan ketinggian paling tinggi akan menghasilkan waktu yang lebih cepat daripada lubang yang terdapat di paling bawah, dan akan menghasilkan jarak keluarnya air menjadi lebih jauh dibandingkan dengan lubang yang rendah di bawah. Yang D yaitu landasan teori. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap asas Bernoulli, menyatakan begitu kecepatan aliran fluida meningkat, justru tekanannya akan menurun. Torricelli menyatakan bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang diperoleh oleh benda saat jauh bebas dari ketinggian. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782 dalam kertas kerjanya yang berjudul Hidrodinamika. Bernoulli menunjukkan bahwa begitu kecepatan aliran fluida meningkat, maka tekanannya justru menurun. Asas Bernoulli adalah tekanan fluida yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi semakin besar kecepatan fluida dalam suatu tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Debit awal besaran yang menyatakan banyaknya fluida yang mengalir selama 1 detik yang melewati suatu penampang luas, maka dapat dikatakan pula debit sebagai hasil kali kecepatan dan luas penampang. Debit yang masuk pada suatu penampang luasan sama dengan debit yang keluar pada luasan yang lain, meskipun luas penampangnya berbeda. Hal ini disebut persamaan kontinuitas. Hal ini disebut persamaan kontinuitas. Rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Laju kebocoran yang terjadi pada sebuah dingin tangki yang berisi air dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Ketinggian permukaan air tangki dari alasnya adalah H1. Pada dinding tangki terdapat kebocoran kecil dengan ketinggian H2 dari alasnya dan air jatuh pada X dari dinding tangki. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli akan diperoleh P1 plus 1 per 2 rho V 2 per 1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus 1 per 2 rho V 2 per 2 plus rho GH2. Dengan P1 adalah tekanan pada permukaan air karena pengaruh tekanan udara luar, dan P2 adalah tekanan dari udara luar pada dinding yang bocor. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P adalah tekanan udara luar. Jika luas kebocorannya sempit, laju penurunan air permukaan tangki atau V1 kecil.
sekali dibandingkan dengan laju kebocoran V2. Dengan demikian, besar V1 dapat diabaikan, persamaan Bernoullinya menjadi V1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan V2 plus setengah rho V2 pangkat 2 plus rho GH1 sama dengan setengah rho V2 pangkat 2 plus rho GH2. Karena P1 sama dengan P2 sama dengan P, dan V1 kurang dari V2 sehingga V1 diabaikan. Kemudian persamaan tersebut dibagi dengan massa jenis sehingga didapatkan rho GH1 sama dengan setengah V2 pangkat 2 plus GH2 rho. Massa jenis zat cair sama sehingga rho kita lenyapkan. GH1 sama dengan setengah V2 pangkat 2 plus GH2. Setengah V2 pangkat 2 sama dengan GH1 min GH2. V2 pangkat 2 sama dengan 2G kurung buka H1 min H2 kurung tutup. V1 sama dengan akar 2G H1 min H2. VT sama dengan akar 2GH. Variabel bebas, jarak dan faktor, variabel terikat, kecepatan dan waktu yang dibutuhkan, variabel kontrol, air speedos, stopwatch, penggaris, botol aqua, cutter, F, alat dan bahan, C, penggaris, 1 penggaris, 2 botol aqua, 3 lakban, 4 stopwatch, 5 spidol, 6 air, 7 cutter. Yang G yaitu cara kerja. Ulangan pertama. 1 yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. 2. Beri tanda pada botol aqua yang akan dilubangi dengan menggunakan spidol sebanyak 4 tempat. 3. Berilah 4 lubang pada botol aqua pada bagian yang telah diberi tanda dengan jarak setiap lubang 5 cm dengan menggunakan cutter. Yang 4. Tutup semua lubang dengan menggunakan lakban. 5. Isi botol aqua dengan air sampai penuh. 6. Letakkan botol aqua yang telah terisi air di atas permukaan datar. 7. Letakkan penggaris di depan lubang botol aqua untuk mengukur jarak keluarnya air. 8. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan membuka lakban pada lubang yang berjarak 5 cm dari permukaan lantai. 9. Amati keluarnya air sampai pada lubang. 10. Catat hasil dari jarak air dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada lubang. Ulangan yang kedua yaitu 1. Isi botol aqua dengan air sampai penuh. 2. Letakkan botol aqua yang telah terisi air di atas permukaan datar. 3. Letakkan penggaris di depan lubang botol aqua untuk mengukur jarak keluarnya air. 4. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan membuka lakban pada lubang yang berjarak 10 cm dari permukaan lantai. 5. Amati keluarnya air sampai pada lubang. 6. Catat hasil dari jarak air dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada lubang. Selanjutnya yaitu ulangan ketiga. Yang pertama, isi botol aqua dengan air sampai penuh. 2. Letakkan botol aqua yang telah terisi air di atas permukaan datar. 3. Letakkan penggaris di depan lubang botol aqua untuk mengukur jarak keluarnya air. 4. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan membuka lakban pada lubang yang berjarak 15 cm dari permukaan lantai. 5. Amati keluarnya air sampai pada lubang. 6. Catat hasil dari jarak air dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada lubang. Ulangan keempat. 1. Isi botol aqua dengan air sampai penuh. 2. Letakkan botol aqua yang telah terisi air di atas permukaan datar. 3. Letakkan penggaris di depan lubang botol aqua untuk mengukur jarak keluarnya air. 4. Nyalakan stopwatch bersamaan dan membuka lakban pada lubang yang berjarak 20 cm dari permukaan lantai. 5. Amati keluarnya air sampai pada lubang. 6. Catat hasil dari jarak air
dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada lubang. Ulangan kelima, yang pertama, isi botol aqua dengan air sampai penuh. 2. Letakkan botol aqua yang telah terisi air di atas permukaan datar. 3. Letakkan penggaris di depan lubang botol aqua untuk mengukur jarak keluarnya air. 4. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan membuka lakban pada semua lubang. 5. Amati keluarnya air pada semua lubang. 6. Catat hasil dari jarak air dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada lubang. Sekian pemaparan dari rencana praktikum fisika dari kelompok 5. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.